Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 150 yang berjudul Kesadaran. Di awal chapter 150 ini, setelah Giyu berhasil memotong tangan Akaza saat menyelamatkan Tanjiro, dan sambil bersiap-siap bertarung melawan Akaza, di sini Giyu menjelaskan dalam hatinya kalau dirinya tidak ingin mengeluarkan kekuatan terbaiknya saat menggunakan pedang, dan dirinya tidak suka terlibat dalam pertarungan di mana lawannya menyerang ataupun demi kesenangannya sendiri. Namun tetapi, sambil memperlihatkan wajah Akaza yang sangat antusias, menurut Giyu untuk saat ini dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dirinya telah bertemu dengan seseorang yang sangat kuat melebihi dirinya, dan merasa kalau Giyu sadar bahwa indranya terasah dan terlatih dengan baik. Lalu sambil memperlihatkan organ atau sel-sel tubuh Giyu dan juga memperlihatkan Akaza saja, di sini Giyu menjelaskan lagi kalau indranya yang tersegel pun terbangun dan terseret ke tempat musuh yang kuat yang dihadapinya, yaitu Akaza. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu setelah memperlihatkan Giyu yang sedang berhadap-hadapan dengan Akaza saat akan bersiap-siap bertarung, di sini Giyu menjelaskan lagi kalau situasi yang dirinya sebut sebagai pertarungan hidup dan mati merupakan saat sejauh mana seseorang dapat mengeluarkan kekuatan aslinya, dan Giyu pun merasa kalau dirinya paham akan hal itu. Lalu kemudian di sisi lain, setelah Tanjiro melepaskan pedangnya dari genggaman Akaza karena Giyu, tiba-tiba dia yang sedang melihat Giyu pun langsung terkejut sambil memanggil namanya. Dan saat Shin pun menampilkan Giyu yang sedang marah, ternyata Tanjiro pun terkejut karena bercak atau tanda yang muncul pada pipi yang mirip seperti Tanjiro sendiri, namun berbeda dalam beberapa hal. Lalu saat Giyu yang sedang kesal dan marah kepada Akaza berhasil menumbuhkan tandanya, dia pun dengan cepat langsung menyerang Akaza dan mencoba menebas lehernya. Akan tetapi, saat Giyu mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Akaza, Akaza pun dengan cepat langsung menghindar sambil memberikan serangan pukulan kepada Giyu. Akan tetapi, dari pukulan Akaza tersebut, Giyu pun berhasil menghindarinya dengan menunduk, dan kemudian dengan cepat setelah menunduk untuk menghindari serangan tinju Akaza, Giyu pun langsung kembali melancarkan serangannya ke arah leher Akaza. Namun, walaupun Giyu menyerangnya, Akaza pun kembali berhasil menghindari serangan telak dari Giyu, sehingga dirinya hanya mendapat sedikit luka tebasan pada lehernya saja. Dan kemudian setelah menghindari serangan tersebut, Akaza pun langsung melompat mundur ke belakang untuk menjaga jaraknya. Dan sambil dirinya mundur untuk menjaga jaraknya, Akaza pun terkejut akan tanda yang muncul pada Giyu yang menyebabkan kecepatannya bertambah. Lalu, di sisi lain, Tanjiro pun langsung terkejut saat melihat Giyu yang sedang dengan sangat cepatnya langsung mengejar Akaza yang sedang menjaga jaraknya. Dan di saat yang sama, saat Giyu mengejar Akaza dengan cepat, dia pun langsung melancarkan serangan dengan teknik pernafasan air jurus keempat, tebasan bergelombang. Akan tetapi di saat yang sama juga, saat Akaza menyadari Giyu yang akan menyerangnya, Akaza pun juga dengan cepat langsung menyerangnya secara bersamaan dengan tinjunya. Sehingga saat mereka beradu serangan, Giyu pun berhasil menebas tangan Akaza, dan Akaza pun juga berhasil melukai dahi kanan Giyu. Dan kemudian mereka pun terus bertarung dengan sangat cepatnya, sehingga membuat Tanjiro yang melihatnya hanya bisa terdiam melihat kecepatan pertarungan mereka. Kemudian, dan sambil melihat pertarungan tersebut, Tanjiro pun bertanya-tanya tentang apakah Akaza bisa menandingi peningkatan kecepatan Giyu dalam sekejap. Dan dengan rasa khawatirnya, Tanjiro pun merasa kalau jika pertarungan ini terus berlanjut, maka pihak manusia akan kalah karena stamina manusia yang terbatas jika dibandingkan oleh para iblis. Lalu, masih sambil memperlihatkan pertarungan Giyu dengan Akaza, di sini Tanjiro pun menjelaskan lagi kalau tujuan akhir para pemburu iblis adalah mengalahkan Muzan, dan Tanjiro serta para pemburu iblis lainnya merasa kalau dirinya tidak bisa menghabiskan waktu semalaman untuk mengalahkan Muzan saja, karena dirinya juga harus bergegas atau jika tidak, maka Tamayo akan gagal dan mati.
Lalu setelah itu, sambil gemetar saat mengangkat pedangnya, Tanjiro pun mencoba mendorong dirinya sendiri untuk ikut pergi bertarung mengalahkan Akaza. Dia juga mengatakan kalau dirinya harus bergegas atau jika tidak maka semua orang akan mati. Dan kemudian di tengah-tengah pikiran khawatir tersebut, sambil memejamkan matanya, Tanjiro pun kembali menenangkan dirinya lagi. Dia pun mengatakan kepada dirinya untuk jangan panik dan jangan berhenti berpikir. Lalu karena Tanjiro mendorong dirinya untuk terus berpikir, dia pun berusaha menganalisa serangan Akaza yang begitu akurat bagaikan magnet dan menganalisa alasan Akaza bisa bereaksi terhadap serangan yang datang dari arah titik butanya. Lalu saat mencoba menganalisa kekuatan Akaza, tiba-tiba Tanjiro pun teringat perkataan Akaza kepada dirinya kalau semangat tempurnya sudah lumayan terasa, dan Akaza juga mengatakan dengan menganggap kalau Tanjiro sudah mulai mendekati tempat atau tahap kekuatan yang tertinggi. Dan seketika dari ingatan tersebut, Tanjiro pun langsung terdiam sambil mencoba memahami perkataan itu. Lalu sambil melihat flashback saat pertempuran Akaza dengan Rengoku, Tanjiro pun kembali menganalisa Akaza lagi. Kalau saat pertempuran tersebut, Tanjiro merasa jika Akaza selalu menggunakan kata semangat tempur selama dia bertarung dengan Rengoku. Dan saat dirinya mengingat hal itu, Tanjiro pun terdiam dan terus berpikir tentang apa itu arti dari semangat tempur yang dimaksud Akaza tersebut. Hingga kemudian, hal itu pun membuat Tanjiro kembali bertanya-tanya lagi tentang apakah Akaza bisa merasakan sesuatu dengan semangat tempurnya. Dan apakah hal itu sama seperti dirinya yang bisa merasakan sesuatu dengan indera penciumannya. Kemudian, setelah mencoba mendefinisikan arti dari semangat tempur yang dimaksud Akaza tersebut, tiba-tiba Tanjiro pun mengingat kembali percakapannya dengan Inosuke saat dirinya sedang memulihkan diri setelah pertempuran di desa Pandai Besi. Lalu, di ingatan Tanjiro tersebut saat Inosuke berbicara kepada Tanjiro, Inosuke mengklaim bahwa semangat bertarung atau semangat tempur itu terasa seperti ada sensasi yang menyengat di area di mana musuh akan menyerang. Lalu, Tanjiro yang mendengar penjelasan tersebut pun percaya kalau itu adalah alasan bahwa Inosuke bisa menyadari serangan Gyutaro. Dan Tanjiro pun memujinya karena telah berhasil selamat setelah tertusuk oleh Gyutaro. Lalu, karena merasa dirinya telah dipuji, dengan sangat bangga Inosuke pun mengatakan kalau kulitnya memang lebih keras daripada manusia biasa. Dan menjelaskan lagi kalau walaupun dirinya diserang dari belakang atau tidak, hal itu bukanlah masalah. Lalu setelah menjelaskan teknik tersebut, dengan bangganya Inosuke pun mencoba menunjukkannya kepada Tanjiro, dan dengan antusiasnya Tanjiro menyetujuinya. Lalu setelah itu, Inosuke pun kemudian meminta Tanjiro untuk melihat bagian belakang punggungnya yang dilihatnya dengan akurat. Lalu saat Tanjiro mencoba melihat kepada suatu bagian yang spesifik, Inosuke pun langsung mengetahuinya dan mengatakan kalau yang dilihat Tanjiro adalah bahu kanannya, sehingga karena hal itu Tanjiro pun menjadi kagum. Lalu setelah itu, Inosuke mengatakan lagi kepada Tanjiro bahwa dirinya bisa langsung tahu secara akurat ketika seseorang sedang menatapnya. Terlebih lagi ketika seseorang menatapnya dengan hawa membunuh. Dan mengatakan lagi kalau jika seseorang berniat membunuhnya, maka Inosuke merasa kalau kulit di seluruh tubuhnya ada yang menusuk dan menyengatnya. Lalu setelah Tanjiro mengingat perkataan Inosuke tersebut, dia pun merasa kalau perkataan itu ada benarnya. Yang mana dengan menajamkan kepekaan kulitnya, Tanjiro yakin kalau Inosuke dapat merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh matanya. Lalu setelah itu, Tanjiro pun kembali melanjutkan ingatannya lagi. Di sini sambil merasa kesal, Inosuke pun mengatakan kalau dirinya akan sulit jika seseorang yang melihatnya tidak memiliki hawa membunuh sama sekali, karena itu akan membuat dirinya Inosuke sulit untuk menyadari pergerakannya. Dan kemudian sambil mengingat wanita tua itu di rumah Wisteria, Inosuke pun kembali menjelaskan kepada Tanjiro kalau dirinya sangat takut pada wanita tua di rumah Wisteria tersebut. Karena pada saat dirinya sedang bersantai di rumah Wisteria itu, wanita tua tersebut tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa dia sadari sambil membawa nasi kepal. Lalu kemudian karena Inosuke menyebut nenek tersebut wanita tua, Tanjiro pun memperingatinya untuk memanggilnya dengan sopan. Kemudian setelah itu Inosuke pun kembali menjelaskan lagi sambil memperagakannya kalau dirinya berpikir jika dirinya bisa mendekati seseorang tanpa menunjukkan hawa membunuhnya, maka seseorang tersebut tidak akan menyadarinya. Dan dengan begitu Inosuke pun merasa kalau dirinya bisa membunuh siapapun.
Lalu sambil mendengar penjelasan tersebut, Tanjiro pun mengatakan kalau menurutnya hal tersebut yang dijelaskan Inosuke itu mustahil jika membunuh iblis tanpa menunjukkan hawa membunuhnya. Namun Inosuke yang mendengar Tanjiro pun terdiam sementara dan langsung mengatakan kalau yang dikatakan Tanjiro itu benar. Dan Inosuke juga menjelaskan lagi kalau seseorang melancarkan serangan lemah tanpa niat membunuh, maka orang tersebut tidak akan bisa memenggal kepala iblis yang keras itu. Lalu setelah flashback tersebut, Shin pun kembali ke pertarungan saat Tanjiro melihat Giyu dan Akaza sedang bertarung. Di sini karena ingatan flashback Tanjiro bersama Inosuke, dia menganggap kalau pembicaraan itu hanyalah pembicaraan yang konyol. Namun tetapi Tanjiro merasa dari hal tersebut ada semacam kunci dari pembicaraannya dengan Inosuke dan bertanya-tanya bagaimana rasa semangat tempur yang Akaza rasakan. Lalu sambil berpikir dan sambil melihat pertarungan Akaza dengan Giyu, Tanjiro pun terus bertanya-tanya sambil menganalisa apakah yang sebenarnya Akaza gunakan dan terapkan dalam tekniknya itu. Kemudian sambil memperlihatkan teknik jarum kompas dari Akaza, Tanjiro pun terus bertanya-tanya tentang cara mengalahkan teknik tersebut. Dan sambil di saat yang bersamaan, tiba-tiba saat Giyu beradu pedang dengan Akaza, Tanjiro pun langsung terkejut. Dan kemudian dengan kesempatan itu, dengan cepat Tanjiro pun langsung menyerang mencoba menebas leher belakang Akaza dengan teknik tarian Dewa Api, Api Wall. Akan tetapi saat serangan tersebut akan mengenai leher Akaza, dengan cepat Akaza pun langsung menangkap pedang Tanjiro dengan tangan kirinya, sehingga membuat Tanjiro terkejut. Dia pun langsung mencoba mengcounter serangan dari Tanjiro dengan ayunan tinjunya, yaitu dengan mencoba meninju tubuh samping Tanjiro. Namun saat Akaza hampir mengenai Tanjiro, dengan cepat Tanjiro pun langsung melompat menghindari serangan Akaza. Dan di saat yang bersamaan, Giyu pun juga ikut menyerang Akaza. Lalu di sisi lain saat Tanjiro melompat untuk menghindari serangannya itu, serangan Akaza pun hanya merobek bajunya dan menggores bagian perut Tanjiro. Dan saat melompat, pedang Tanjiro pun juga terlepas dari genggaman Akaza. Sehingga Tanjiro pun dapat menghindar saat Giyu menyerang Akaza. Lalu saat dirinya berhasil lolos dari serangan Akaza itu, sambil melihat pertarungan Giyu dengan Akaza, Tanjiro pun langsung memahami apa maksud dari teknik kekuatan Akaza yang selama ini dipertanyakan. Dan berikut adalah pembahasan chapter 150 Kimetsu no Yaiba, yaitu bangkitnya tanda Giyu dan arti dari semangat bertempur Akaza. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.